Halo, selamat siang Gunawan Sudarmono. Ini pentolannya Ami jatuhnya nih ya. Alhamdulillah Mas. Apa kabar Gun? Alhamdulillah baik Mas. Mas Henry gimana kabar? Alhamdulillah baik. Kemarin ini saya lihat kan ada pengumuman nominasi AMI Award 2021, benar? Betul. Sebelum kita bahas tentang nominasi dan nextnya, boleh bantu cerita sekilas tentang AMI? AMI Awards itu kan anugerah musik Indonesia, adalah penghargaan musik paling prestisius tertinggi di Indonesia ya Mas. Itu diadakan udah ke-24 kalinya, artinya dari tahun 97. Dulu awalnya itu penggagasnya adalah 3 organisasi, ada ASIRI, KCI, sama PAPRI. Gitu. Jadi di situ ada Mas Tantowi Yahya, yang beliau juga salah satu anggota dari Naras. Naras tuh membernya Grammy Award gitu. Jadi beliau mempelajari bagaimana caranya Grammy itu berlangsung gitu ya. Akhirnya kita AMI Award sendiri mengadopsi sistem akademi yang ada di Grammy di sana gitu Mas. Kayak gitu. Jadi sudah berlangsung dari tahun 97 sampai ke sekarang yang di 2021 adalah penyelenggaraan yang ke-24 kalinya. Gitu. Terus gimana sih syaratnya supaya mungkin yang nonton nih pengen ikut juga lagu-lagunya mereka di AMI? Kalau saya sih sekilas udah tahu ya. Dari Igun deh, gimana? Oke, syaratnya sih yang penting lagunya dirilis. Jadi kalau AMI itu kan cut-nya 1 tahun belakangan ini ya Mas. Jadi kayak AMI yang sekarang 2021 nih, ada lagu yang dirilis secara komersil. Komersil di sini adalah lagu itu ada, kalau zaman dulu kan CD, kaset ya. Kalau zaman sekarang kan digital streaming platform gitu. Jadi ada lagu itu dirilis secara komersil, ada di digital ataupun dia rilis CD atau kaset dari kurun waktu 1 Juli 2020 sampai 30 Juni 2021. Jadi cut off-nya dari Juli tahun sebelumnya ke Juni tahun ini, kayak gitu setiap tahunnya. Berarti pas 1 tahun dari tanggal rilis jatuhnya. Betul, tanggal rilis. Oke. Gimana kalau misalkan ketemu lagu-lagu yang recycle atau lagu-lagu yang copy-copyan atau mungkin dia ganti aransemen doang, apa ada salah tertentu? Jadi kalau untuk yang lagu recycle atau rearansemen istilahnya sekarang ya, itu kita justru ada ininya, ada kategori khusus tuh Mas. Kita ada kategori karya produksi rearansemen. Jadi kan memang bukan sekarang, dari zaman dulu emang udah musim orang merecycle atau merearansemen sebuah lagu gitu ya. Akhirnya buat lagu-lagu tersebut kita kasih ruang tersendiri. Tapi harus syaratnya tadi dirilis secara komersil di periode tersebut ya Mas. Nah, satu lagi yang penting adalah lagu tersebut harus izin sama si pencipta lagunya gitu loh. Nah, tadi kalau lagu yang menyadur atau mengcopy, itu kita setiap lagu yang tadi udah didaftarin, kita terima, itu akan melalui sebuah proses pertama namanya sidang kategorisasi di sini. Nah, jadi pada saat sidang itu, kita cek tuh satu persatu lagu-lagu yang didaftarin, termasuk tadi kalau lagu-lagu yang disinyalir ada saduran atau copy atau rearansemen, itu biasanya kita akan cek langsung sejauh apa kalau rearansemen, apakah mereka mendapatkan izin untuk recycle lagu tersebut gitu. Ketika ada izin berarti aman. Nah, kalau yang saduran biasanya kalau yang menurut hemat kami dan kita cari bukti emang lagu tersebut saduran contekan, itu otomatis diskualifikasi Mas Henry. Gitu. Tapi kan bisa aja mungkin dia mau copy dari lagu-lagu Korea yang mungkin di Indonesia tidak terkenal. Berarti orang AMI benar-benar jeli banget ya? Ya, kita kan cari informasi kan dari sebelum mulai sampai pada tahap gitu ya. Makanya kan kita manggil beberapa orang praktisi musik, ada yang dari musisi, ada yang dari pihak label, ada juga dari media. Kan mereka kan dengerin semua informasi gitu kan. Nah, jadi dari mereka lah kita sama-sama dapat informasi, oh kayaknya lagu ini kayaknya mirip dengan lagu ini deh. Nah, baru di situ nanti kita telaah, kita dengerin bareng-bareng. Kalau memang kita cek ada sesuatu yang mirip-mirip dan emang arahnya adalah mengcopy, itu memang pasti didiskualifikasi Mas. Kayak gitu. Boleh tahu apa aja syaratnya selain dari tanggal rilis yang 1 tahun?
Itu aja sih Mas, itu yang paling penting ya, yang pasti dia harus daftar sekarang secara online. Jadi walaupun kadang-kadang ada saya ini ada CD-nya, ada kasetnya gitu ya. Tapi tetap karena sekarang udah eranya digital ya Mas. Jadi semua daftar tetap via online gitu, walaupun mereka kirim saya CD atau kaset gitu ke saya, tetap kita mintanya online gitu. Itu udah saklek sih. Udah pakemnya lah ya. Iya, makanya buat beberapa orang yang saya paham, buat beberapa orang mungkin masih PR untuk daftar secara online, tapi biasanya saya paling edukasi sedikit gitu, atau saya juga ada nggak keluarganya atau saudaranya atau adiknya atau kakaknya yang bisa bantu untuk daftarin lagu tersebut gitu, karena biar semua prosesnya online dari awal hingga akhir, dari mulai pendaftaran, sidang, voting dan segala macam pun semuanya online soalnya. Jadi ingat lagunya Kasih Putihnya Rumpis berarti ya? Iya, betul. Yang sebelumnya dibikin sama ME. Betul, ME. Terus kalau mau daftar online, boleh tolong bantu sebutin alamat email atau websitenya atau apa? Jadi kalau untuk detail persyaratan, jadi AMI itu biasanya buka pendaftaran itu di bulan Mei. Di bulan Mei tiap tahun tuh ya. Nah, di situ nanti bisa cek di Instagram AMI @AMIAwards atau di website AMI di www.ami-award.com. Di situ nanti ada detail persyaratannya apa aja yang harus dipenuhi gitu loh. Jadi selain tadi online, dia harus isi semua metadata Mas. Semua harus detail tuh, kayak nama penyanyi siapa, pencipta lagu, penataan musik, mixing masteringnya siapa, semua detail sampai kirim MP3-nya juga, kirim cover albumnya juga gitu. Semua harus detail. Jadi karena kan kategorinya nggak hanya tentang artis atau penyanyi, tapi juga pencipta lagu, penataan musik, produsernya juga, cover albumnya juga gitu. Lagu-lagu daerah ya? Iya, lagu daerah, lagu berbahasa daerah tepatnya. Gitu, lagu berbahasa daerah. Oke. Ya. Dan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Berarti buat orang daerah pun bisa daftar online di sana ke alamat yang tadi. Bisa banget. Dari Sabang sampai Merauke. Ada semua Mas, komplit. Dan kemarin saya lihat juga ada lagu rohani. Ada juga. Yang ada Alena Wu deh saya lihat. Betul Mas. Karya produksi lagu berlirik spiritual Nasrani dan Islami. Dan untuk lagu yang mungkin kita sebutnya Muslim, tidak harus lagu buat temakan Ramadan, apapun. Karena jadi, lagu Muslim itu munculnya di Islam di Ramadan. Ya, jadi judulnya kan karya produksi lagu berlirik spiritual Islami atau spiritual Nasrani. Jadi liriknya harus berlirik spiritual Nasrani atau Islami. Jadi yang bicara tentang ketuhanan, hubungan manusia dengan Tuhannya, kayak gitu. Jadi bukan lagu rohani atau lagu religi yang sifatnya universal ya Mas. Jadi benar-benar harus temanya benar-benar spesifik, hubungan tentang manusia dengan Tuhannya. Berarti AMI juga punya tema-tema tiap tahun? Ada Mas. Tahun ini tuh tema Spirit of Creativity. Jadi memang tema itu lahir atas lihat perkembangan industri musik selama setahun terakhir ke depannya gitu loh Mas. Gitu. Aku boleh jelasin sedikit tentang tema tahun ini ya. Jadi kan kita kan udah 2 tahun lebih ya kita di masa pandemi ya. Tapi justru dari tahun 2020 itu pendaftarnya 2.973 lagu. Tahun ini tuh jadi 4.645 lagu Mas. Itu naik pesat banget gitu. Yang artinya berarti walaupun kondisinya pandemi, justru musisi pada tambah kreatif gitu loh. Nah, mereka nggak berhenti berkarya, maka namanya Spirit of Creativity. Jadi semangat mereka buat kreativitas tetap membara aja gitu sampai sekarang gitu loh. Itu yang makanya kenapa temanya dibikin itu tahun ini. Terus satu lagi saya lihat kalau tahun-tahun sebelumnya kan kayak sekarang dulu banyak Pak Titi DJ and the Gang, sekarang banyak nih masuk nominasi. Sebelumnya juga Pak Titi juga menang di Bahasa Kalbu kalau nggak salah. Tahun 90 berapa tuh ya? Lupa saya. Saya tahun 2000-an deh, 2000-an. Bahasa Kalbu deh pokoknya. Asal lagu baru itu nggak ada masalah Mas. Asal lagu baru, produksi baru maksudnya. Asal dari produksi baru nggak masalah, bisa ikut lagi. Gitu. Berarti untuk musisi daerah yang menciptakan lagu pop bukan lagu berbahasa daerah, bisa juga. Tipis kemungkinan dia bisa bersaing dengan nasional jatuhnya.
Jangan salah Mas. Jadi gini, kalau AMI itu kan all genre gitu. Kalau mungkin Mas Herdi mikirnya pop ya. Aha. Mungkin kalau pop, mungkin ranah pop, mungkin kalau kita lihat petanya masih dikuasain sama penyanyi yang besar gitu ya. Ya. Tapi kan ini kan all genre, ada yang nggak umum kayak yang nggak besar kayak misalnya reggae atau mungkin progresif atau mungkin keroncong atau mungkin tadi lagu bahasa daerah sendiri atau mungkin juga urban gitu ya. Itu kan banyak banget yang justru bukan ranah pop gitu ya. Jadi banyak banget yang justru dari Semarang, dari Jogja, dari Lombok gitu. Bahkan dari Kalimantan, metal pun kan nggak dikuasain dari Jakarta. Justru banyak band-band metal dari berbagai kota di luar Pulau Jawa gitu. Jadi itu sangat-sangat mungkin banget sih Mas dari berbagai daerah Mas. Terus pendaftarannya selain online ada biaya nggak sih? Nggak ada Mas, free alias gratis. Nah itu penting nih Mas, penting banget ini. Benar, all free. Hanya kirim data atau mungkin ditentuin dengan berapa megabyte, mungkin ketentuan buat ngirimnya atau gimana? Iya, jadi memang ada ukuran-ukuran yang dibutuhkan gitu. Karena kan kalau kebanyakan kebesaran datanya juga penuh kan ya Mas. Jadi agak sulit buat masuk. Jadi memang dikasih syarat kayak MP3-nya maksimal 10 MB, terus ukuran artwork-nya tuh 1080 kayak 1080 pixel kayak gitu. Jadi ada ketentuannya. Jadi pokoknya materinya bisa didengarkan dengan baik oleh para juri pada saat nanti mereka mengkategorisasikan gitu. Jadi tidak mungkin ada mungkin ada yang nakal, ada biaya-biaya, tidak mungkin ya? Ya pokoknya kalau ada sampai ada yang minta biaya, langsung kontak aja DM AMI atau kontak nomor saya ada di itu kok, ada di Instagram AMI, ada kontak person di situ. Jadi kalau ada yang bandel-bandel nanya masalah begitu, kontak aja ke kita, nanti dijelasin secara detail. Kayak gitu. Oke. Terus dari untuk yang kemarin masuk nominasi, sebelumnya ada berapa yang daftar? Berapa banyak lagu? 4.645 Mas. Dan yang masuk nominasi ada 55 kategori, artinya kalau dipukul rata sekitar 250-an lagu ya. Jadi yang bisa masuk nominasi cuma 200-an lagu, berarti 4.400 lagu tuh nggak bisa gugur gitu istilahnya. Kebayang nggak sih? Cuma sebagian kecil yang bisa masuk nominasi, sisanya nggak bisa masuk. Jadi emang ini bukan kompetisi, ini bukan perlombaan, bukan kompetisi, bukan tentang bagus atau buruk, tapi memang kesempatannya itu emang emang terbatas gitu maksudnya. Kayak gitu. Bukan berarti nggak masuk nominasi lagunya nggak baik, itu baik. Cuma memang kesempatannya memang ada segitu gitu. Kan disaring kan Mas. Gitu melalui beberapa tahap dan akhirnya terkumpul 200-an lagu yang akhirnya bisa masuk ke nominasi AMI setiap tahunnya. Gitu. Dan kembali ke definisi baik tadi, kadang-kadang mungkin penyanyinya bagus tapi musiknya kurang atau sebaliknya. Atau aransemennya yang gimana bisa aja kan, atau mungkin proses recordingnya yang tidak bening dan lain-lain, kan banyak lah faktor ya. Iya, betul. Betul banget. Oke. Terus ini kan kemarin baru nominasi. Pengumuman finalnya kapan? 15 November live di SCTI jam 9.15 malam. Dan ini AMI saat ini ketuanya Mas Dwiki. Betul, Mas Dwiki Darmawan. Mas Dwiki ikut terlibat dalam penilaian, dalam penilaian seleksian atau ada tim lagi? Ada tim lagi Mas. Jadi Mas Dwiki kan mengepalai sebagai ketua umum untuk proses penyelenggaraan ini gitu. Jadi beliau yang pasti kan ada laporan, dia yang melihat sudah berapa banyak, siapa aja yang masuk segala macam. Dan dia di sini yang mengkontrolnya kayak gitu. Nah, kita pasti minta bantuan untuk tapi pertama tim sidang kategorisasi. Jadi kita manggil ada 17 juri kategorisasi. Ini dia bukan menilai, tapi mereka tugasnya adalah mengkategorisasikan. Mereka mendengarkan 4.545 lagu tersebut selama lebih dari seminggu, sekitar sampai 10 harian gitu, dengan Zoom kayak gini gitu. Jadi mereka dengerin dan mereka memasukkan satu persatu lagu tersebut ke dalam kamarnya masing-masing, ke genre-nya masing-masing. Misalnya ketika mereka saya play, dia dengerin, ini pop, ini rock, ini alternatif kayak gitu. Nah itu dimasukkan ke kamarnya masing-masing kayak gitu Mas. Termasuk tadi jika ada yang
jika ada yang disinyalir dia lagu copy atau contekan, mungkin itu kena diskualifikasi. Atau mungkin disinyalir ternyata ini lagu udah pernah rilis sebelum tahun-tahun sebelumnya, itu juga didiskualifikasi kayak gitu. Jadi satu persatu benar-benar dicari, didengarin dan dicari fakta-faktanya kayak gitu, Mas. Oke. Gitu. Dan saya lihat katanya juga ada penilaian di desain grafis cover ya? Ada. Jadi beberapa kategori itu dinilai secara khusus oleh beberapa juri khusus, kayak desain grafis cover, video musik. Itu memang kita sengaja manggil, sama satu lagi tim audio mixing mastering. Jadi kita mau manggil emang juri-juri yang emang kompeten di bidang ini, di bidang audio mixing mastering, di bidang grafis design, di bidang video musik. Jadi kita memanggil masing-masing di kategorinya tiga juri untuk memilih untuk mereka siapa yang berhak untuk jadi 5 besar atau nominasi gitu, Mas. Gitu. Baru nanti di nominasi, baru nanti di voting untuk siapa yang dapat piala. Berarti timnya menseleksi dulu secara tim, terus baru dilempar ke publik buat penilaian publik. Maksudnya begitu? Betul. Betul sekali. Berapa lama proses biasanya? Kenapa? Berapa lama proses? Untuk dari pendaftaran kan dia tutup kan Juli gitu ya. Berarti kan dari Juli sampai sekarang Oktober baru dia nominasi. Berarti kan Agustus, September, Oktober, hampir 3 bulan tuh proses itu, Mas. Proses sidang, proses voting member tahap 1 untuk nominasi sekitar kurang lebih 3 bulanan. Kayak gitu. Okay. Lama ya, Mas? Kenapa? Lama ya? Banget lah, tapi dia wajar juga sih lagunya ribuan begitu ya. Tapi saya mikir kuping aman nggak didengerin? Ya gitu deh, Mas. Antara senang dan lumayan melelahkan. Bisa dibilang Igun jadi hafal semua lagu mungkin. Yang mendekati. Ya. Ini lagu si A, ini lagu si B. Oh jadi mirip si A ya. Oh ini dia ada nggak sih? Oh ini warnanya kayak si ini. Pasti sempet dong kayak begitu-gitu ya. Bisa jadi gitu. Jadi memang jadi jatuhnya kan ada manusia ya, Mas. Jadi kayak ngebandingin. Ini kayak suaranya kayak suara mirip kayak suara itu atau suara ini. Jadinya emang ngebandingin sih. Gitu loh. Cuman ya itu manusiawi sih, Mas. Karena kan dengar semua lagu dalam satu waktu yang sama ya. Iya nggak sih? Gitu. Nah, ngomong-ngomong suara mirip, dengan sekarang zaman yang canggih banget, semua proses recording dan mixing semua bisa diakalin, direkayasa, dan akhirnya mungkin saat udah jadi vokalnya bagus, bening. Sementara pas di live-nya kadang-kadang kurang. Itu gimana? Nemuin nggak kayak gitu-gitu? Penilaiannya seperti apa tuh? Dia bagusnya bagus dari mixing nih, bagus dari recording nih, realnya tidak atau gimana? Nah, pastinya sih, Mas, ada salah satu tahap yang namanya kan juri tim sidang mixing mastering tadi. Jadi lagu yang memang benar-benar secara kualitas produksi itu bagus, kan kita dengarnya di studio ya, Mas. Jadi lagu yang memang secara kualitas audionya bagus akan terdengar bagus banget. Lagu yang secara kualitas produksinya kurang bagus akan terdengar minusnya gitu. Nah dari situ sebenarnya kelihatan sih gitu. Oh ini memang nih kelebihannya di vokalnya nih. Oh ini kayaknya gitarnya kekencangan ya. Itu kayak gitu jadi kedengeran sih, Mas. Seperti di situ tuh di penilaian di situ. Ya. Itu kedengeran banget. Berarti sangat detail ya kayak gitu-gituan harus banget. Mas. Detail, Mas. Terutama untuk kategori penunjang produksi tadi, untuk penilaian produser rekaman, untuk penilaian tim produksi suara itu sangat detail banget sih. Gitu. Jadi ingat Mbak Trie Utami di AFI di zaman itu yang dia hingga ngetop dengan istilah pitch control, benar? Ya betul. Apakah di AMI juga akan didetail tentang artikulasi mereka, pitch controlnya mereka, atau mungkin improve-nya mereka? Apa itu juga dinilai atau gimana? Atau secara general? Secara general, tapi itu bagian dari penilaian, tapi secara general aja sih. Karena kan kalau kita paling kan satu persatu kan pasti akan dilihat tuh itunya poin-poinnya gitu kan. Nah dari situ kan kita akan nanti secara utuh mana yang memang layak atau enggak layak itu akan masuk gitu. Dan satu hal sih, Mas, AMI itu nggak berhak menolak sebuah produksi. Jadi AMI itu cuma bisa nerima. Jadi emang ada beberapa masukan juri yang bilang ini kualitas produksi nggak bagus gitu, dia bilang. Yang kayak gini-gini nggak usah dimasukin gitu kan. Ada kasih ide gitu kan. Tapi AMI itu nggak berhak untuk mendiskualifikasi dengan alasan seperti itu sebenarnya. Jadi AMI cuma berhak diskualifikasi kalau memang
apa namanya, kalau memang dia lagunya saduran atau kalau memang produksinya bukan di tahun ini gitu. Ya gitu. Jadi emang nggak memenuhi persyaratan. Itu yang berhak ditolak. Nah, tapi emang ketika memang produksi kurang baik, ya udah mereka akan istilahnya kayak bertanding dengan yang lain gitu loh. Ya tinggal lihat ini aja penilaian dari tim publik aja kayak gimana nanti ke depan. Kayak gitu sih, Mas. Akhirnya juga bisa ngebedain dong. Ini musiknya MIDI nih, ini musiknya real nih, ini musiknya MIDI cuma dipakai tradisionalnya real. Bisa kebaca nggak sih? Banget, Mas, sangat. Apalagi kan lo bisa dibilang dipaksa dengerin itu dalam satu waktu. Akhirnya kan jadi kayak bisa ngelihat mana yang secara quality, mana yang kualitinya mungkin jauh lebih di bawah mereka gitu kan, kelihatan jadi, Mas, gitu. Karena kan di saat kita punya pendengar lagi sama-samanya nih gitu, dan auranya pun lagi sama semua kan, gitu kan, dan informasi pun yang kita terima juga lagi sama, jadinya kita jadi kayak bisa ngeliat mana yang secara ada potensi, mana yang potensinya kurang gitu, mungkin banget sih, Mas. Gitu. Jadi intinya semua pendaftar diterima, tidak mungkin didiskualifikasi kecuali dia lagu kopian dan lain-lain. Cuma intinya tergantung dari hasil penilaian, betul? Ya, betul. Terus gini, boleh Igun bantu sebutin 2-3 terakhir yang terbaik dari AMI? Apanya tuh? Penerimanya? Penyanyi terbaiknya atau lagu terbaik? Ya 2-3 tahun terakhir. Mungkin bisa remind penonton nih. Ini dia gitu. Tahun lalu itu DJ udah lama banget sih, bahasa kalbu udah lama banget itu. Tahun lalu itu, aduh Mas, lo suruh gue mikir. Tahun kemarin siapa ya? Tahun lalu itu karya produksi terbaiknya adalah, tunggu bentar gue lupa. Saking banyaknya jadi gue lupa ya, Mas. Tunggu bentar, gue nyontek ya, Mas. Boleh. Tahun lalu itu penerima karya produksi terbaik tuh Weird Genius sama Sarah Fazira, lagu Lati. Tahu? Siapa? Yang lagu Weird Genius sama Sarah Fazira, lagu Lati. Oh ya, lagu, tahu. Dance music. Terus tahun sebelumnya di 2019 tuh Adu Rayunya Yovie Widianto, Tulus dan Glenn Fredly. Adu Rayu. Memang orang-orang besar sih sebenarnya. Jadi akhirnya orang kecil takut minder kan? Iya. Enggak juga Mas. Tapi kan mereka terimanya itu mereka itu kan terimanya tuh udah karya kesekian, Mas. Jadi Weird Genius ini kan bukan baru kemarin dia bikin karya. Dia bikin udah lama. Cuma kan baru naiknya baru kemarin. Makanya kemarin dia bisa dapat yang terbaik, ya gitu loh, Mas. Jadi emang tuh by proses gitu. Ya kalau seandainya misalnya nih saya bikin produksi baru, terus saya berharap dapat gitu misalnya tuh. Ya menurut saya sih saya butuh waktu sekian tahun untuk saya bisa ada di atas seperti kayak Weird Genius atau seperti kayak Mas Yovie tadi gitu. Menurut saya sih gitu, semua by proses. Jadi kalau dibilang yang dapat orang-orang besar, ya iya, tapi mereka nggak tiba-tiba jadi orang besar, mereka kan dari kecil juga gitu. Kayak gitu. Paham. Gitu. Gini, kategori tiap tahun biasanya ada penambahan nggak sih? Kayaknya ada deh.